Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Hairunisa. Jadi kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang fungi atau jamur. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua? Apakah baik-baik saja? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama itu ada pengertian jamur. Lalu yang kedua ada ciri-ciri jamur. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur. Lalu yang keempat ada klasifikasi jamur. Yang kelima ada hubungan simbiotik jamur. Dan yang keenam kita akan mempelajari tentang peranan jamur. Jadi langsung aja ya. Nah, kalian tahu gak sih sebelumnya jamur itu apa? Nah, jamur itu merupakan organisme eukariotik yang tergabung di dalam kingdom fungi. Jamur itu merupakan kelompok organisme penyempurnaan dari organisme protista mirip jamur. Nah, ciri-ciri dari jamur itu apa sih? Kalian tahu nggak? Ciri-ciri dari jamur itu yang pertama, jamur merupakan organisme eukariotik. Artinya, merupakan organisme yang memiliki inti sel di dalamnya. Lalu yang kedua, ciri-ciri jamur itu memiliki dinding sel yang tersusun dari zat kitin. Nah, tubuh dari jamur ini terdiri dari filamen atau benang bercabang-cabang yang biasa disebut dengan hifa. Nah, benang-benang hifa tersebut itu berkumpul membentuk suatu anyaman atau gumpalan yang bisa disebut dengan miselium. Lalu ciri-ciri jamur selanjutnya itu cara hidupnya bersifat heterotrof, baik parasit maupun saprofit. Nah, jamur juga tidak memiliki klorofil atau pigmen hijau, sehingga jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri seperti tumbuhan-tumbuhan lain yang memiliki klorofil. Jamur juga bereproduksi secara seksual maupun secara aseksual. Reproduksi secara aseksualnya itu melibatkan penyatuan gamet jantan dan juga gamet betina melalui isogami, anisogami, oogami, serta pembentukan spora seksual. Sementara reproduksi aseksual dari jamur itu dapat berlangsung dengan pembentukan spora seksual seperti conidia, sporangiosspora, fragmentasi atau pemutusan hifa, dan pembentukan tunas. Gitu. Nah, foto di atas itu, gambar di atas merupakan struktur tubuh dari jamur. Nah, struktur tubuh dari jamur itu yang paling atas kita bisa lihat ada pileus atau tudung, ada lamela, terus di bawahnya ada anulus atau cincin, terus di bawahnya lagi ada stem atau batang, lalu ada volva atau cawan, dan yang di paling bawah itu ada micelia atau miselium. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari jamur. Yang bisa kita lihat sama-sama ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari jamur. Yang pertama itu ada derajat pH. Nah, pH substrat itu sangat penting tentu saja bagi pertumbuhan fungi. Karena enzim-enzim tertentu hanya akan mengurai suatu substrat sesuai dengan aktivitasnya pada pH tertentu. Nah, umumnya si jamur ini menyenangi atau menyukai pH yang di bawah 7, berarti kondisi basa ya. Lalu yang kedua itu ada faktor kelembapan. Faktor kelembapan ini faktor yang gak kalah penting juga bagi si fungi. Jadi pada umumnya itu fungi tingkat rendah itu memerlukan lingkungan dengan kelembapan kurang lebih sekitar 90%. Lalu yang ketiga ada faktor suhu. Berdasarkan kisaran suhu lingkungan yang baik untuk pertumbuhan, jamur itu dikelompokkan sebagai fungi mesofil, termofil, dan juga sikrofil. Itu ada 3 berarti ya. Lalu selanjutnya ada faktor substrat.
substrat ini merupakan sumber nutrien utama bagi jamur. Jadi itu juga merupakan faktor yang penting, karena balik lagi jamur itu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi substrat itu menjadi sumber utama makanan dia untuk hidup gitu. Selanjutnya yaitu klasifikasi jamur. Klasifikasi jamur ini berdasarkan cara reproduksi seksualnya. Itu kita bisa lihat ya. Jadi klasifikasi jamurnya itu ada 4 divisi. Yang pertama itu ada divisi Zygomicota, ada yang kedua itu divisi Ascomycota, yang ketiga ada divisi Basidiomycota, dan yang terakhir ada divisi Deuteromycota. Jadi nanti kita langsung bahas aja ya bagaimana sih divisi Zygomicota dan lain-lain itu secara rinci. Nah, divisi Zygomicota ini itu jamur ini hidup di darat dan hanya sebagian kecil saja yang hidupnya di air. Talus divisi Zygomicota ini bermiselium aseptat pada jamur yang muda dan berseptat pada jamur yang lebih tua. Reproduksi seksual dari jamur divisi Zygomicota itu dilangsungkan melalui pembentukan spora aseksual oleh sporangium. Nah, reproduksi seksualnya itu melalui gameta ngiogami dan menghasilkan zigospora. Contoh jamur dari divisi Zygomicota itu ada Rhizopus stolonifer dan Mukemukedo. Nah, foto yang di samping itu, yang di bawah itu merupakan contoh jamur Rhizopus stolonifer yang biasanya ada di roti. Di roti yang biasanya udah lama nih, terus berjamur. Nah, jamur itu merupakan jamur anggota divisi Zygomicota, yaitu Rhizopus stolonifer. Dan di sampingnya itu ada gambar daur hidup dari Zygomicota. Divisi selanjutnya yaitu divisi Ascomycota. Divisi Ascomycota ini jamurnya itu talusnya terdiri dari miselium septat. Nah, divisi Ascomycota ini jamurnya itu ada yang hidupnya sebagai saprofit dan juga ada yang hidupnya sebagai parasit. Reproduksi seksual dari divisi Ascomycota ini yaitu dengan cara membentuk spora di dalam ascus. Sementara reproduksi aseksualnya itu dengan cara membentuk conidium tunggal. Nah, sebagian besar jamur divisi Ascomycota ini merupakan multiseluler, tapi ada juga yang uniseluler. Contohnya apa sih dari divisi Ascomycota ini? Itu contohnya ada Saccharomyces cerevisiae atau kita kenalnya ragi ya. Nah, di bawah itu merupakan foto jamur dari Saccharomyces cerevisiae yang dilihat melalui mikroskop TEM karena ukuran tubuh dia itu termasuknya mikroskopik ya, nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Lalu gambar di sebelahnya itu ada daur hidup dari Ascomycota. Divisi selanjutnya yaitu divisi Basidiomycota. Nah, jamur divisi Basidiomycota ini sebagian besar memiliki tubuh buah makroskopik. Apa sih arti makroskopik? Makroskopik itu berarti tandanya dia dapat dilihat dengan mata telanjang atau kasat mata, jadi nggak perlu pakai mikroskop buat melihat jamur ini. Lalu reproduksi seksual dari divisi Basidiomycota ini dengan cara membentuk spora generatif, yaitu Basidiospora. Sementara reproduksi aseksualnya itu dengan cara membentuk conidia. Nah, jamur divisi Basidiomycota ini memiliki hifa septat dengan sambungan apit atau clamp connection. Nah, contoh jamur divisi Basidiomycota ini ada Volvariella volvaceae atau kita biasa sebut jamur merang, dan Auricularia atau Polytricha atau jamur kuping. Nah, di samping itu merupakan foto jamur merang ya. Itu tuh kan jamur yang sering kita konsumsi ya untuk dimakan, dan ukurannya pun kita bisa melihatnya dengan kasat mata, nggak perlu pakai mikroskop. Nah, itu yang disebut dengan makroskopik ya. Nah, di sebelahnya itu ada
gambar daur hidup dari Basidiomycota. Selanjutnya ada divisi terakhir, yaitu divisi Deuteromycota. Divisi Deuteromycota ini termasuk fungi yang imperfecti atau yang nggak sempurna. Dia itu memiliki hifa yang bersekat-sekat, serta hidupnya itu saprofit, dan sebagian besar dia itu sebagai parasit hidupnya. Nah, reproduksi divisi Deuteromycota itu hanya secara aseksual, yaitu dengan cara membentuk konidia. Contoh jamur dari divisi Deuteromycota itu ada Microsporum sp, Curvularia sp, Epidormophyton flucosum. Nah, foto gambar di bawah itu merupakan gambar dari Microsporum sp yang dilihat melalui mikroskop ya. Selanjutnya itu ada hubungan simbiotik jamur. Jadi jamur itu melakukan hubungan simbiotik juga loh. Nah, itu ada dua. Itu ada yang pertama ada lichen. Lichen itu biasa kita sebut bahasa Indonesianya atau bahasa umumnya itu lumut kerak, yaitu merupakan bentuk simbiosis mutualisme jamur dengan alga atau jamur dengan cyanobacteria. Jadi bagaimana sih bentuk simbiosisnya itu? Jadi jamur itu memperoleh makanan dan oksigen dari alga yang dihasilkan melalui fotosintesis, sementara si alganya ini terjaga dan juga terlindungi kelembapannya oleh jamur, serta alga juga memperoleh karbon dioksida atau CO2 serta garam dan mineral. Lalu yang kedua, hubungan simbiotiknya itu ada mikoriza. Mikoriza itu merupakan bentuk simbiosis antara jamur dengan akar tumbuhan tingkat tinggi. Nah, dalam hubungan simbiosis tersebut, si tumbuhannya itu memberi zat makanan kepada jamur, kayak seperti vitamin, gula, serta asam amino. Nah, sedangkan si jamurnya ini membantu akar tumbuhan tingkat tinggi itu dengan membantu penyerapan zat mineral dari tanah serta melindungi tanamannya itu dari kekeringan dan juga serangan dari jamur lain. Peranan fungi. Nah, di sini fungi itu berperan, ada yang menguntungkan juga ada yang merugikan. Nah, untuk yang menguntungkannya itu kita bisa lihat ya di tabel nomor 1 dan nomor 2. Tabel nomor 1 itu peranan fungi dalam proses pembuatan makanan. Kita bisa lihat ya, ternyata fungi juga banyak nih yang bisa berfungsi dalam proses pembuatan makanan. Contohnya ada Rhizopus oryzae, itu dia berfungsi sebagai pembuatan tempe. Tempe yang biasa kita makan itu ada fungi juga yang berperan ya. Terus ada Mucor javanicus, itu ada pembuatan tape. Pembuatan roti dan alkohol itu ada jamur Saccharomyces cerevisiae. Terus pembuatan wine ada Saccharomyces ellipsoideus. Terus Saccharomyces tuak itu membuat tuak dari nira. Terus pembuatan oncom Rickettsia genetica itu bisa fungi Neurospora crassa. Lalu ada Penicillium camemberti, itu peningkatan kualitas keju, dan lain-lain. Itu bisa dilihat ya di tabel di samping. Serta tabel nomor 2, jamur yang bisa dimakan atau jamur pangan. Itu contohnya ada jamur merang yang kita bahas tadi, Volvariella volvaceae. Ada jamur kuping hitam atau Auricularia polytricha. Ada jamur shiitake yang biasa kita makan juga, itu ada namanya Lentinus edodes, dan lain-lain. Itu banyak juga ya ternyata jamur yang bisa kita konsumsi. Nah, sementara jamur yang berfungsi merugikan bagi kita. Jadi bisa kita lihat di tabel itu, jamur dapat menyebabkan penyakit pada manusia, tumbuhan juga. Nah, contoh jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia itu ada Candida albicans, yaitu dia menyebabkan sariawan serta keputihan. Terus kalau misalnya kalian punya ketombe nih, itu juga karena ada jamur. Nah, yaitu jamur
Malassezia furfur. Terus kalau kalian ada kurap, panu, itu juga karena jamur, yaitu jamur Microsporum, Tinea versicolor. Dan juga ada pneumonia carini yang menyebabkan pneumonia. Terus ada Aspergillus fumigatus, yaitu dia menyebabkan penyakit saluran pernafasan. Nah, ternyata jamur juga bisa menyebabkan penyakit saluran pernafasan gitu ya di dalam tubuh. Lalu kalau penyakit bagi tumbuhan itu dia ada si fungi albugo ini, dia merupakan parasit bagi si tumbuhan. Terus ada fungi penicillium yang dapat menyebabkan apel busuk. Terus ada Syncytium endobioticum, itu dia menyebabkan penyakit pada kulit kentang dan lain-lain. Terus di bawah itu ada Rhizopus stolonifer yang udah kita bahas tadi, dia tuh jamur pada roti. Dan juga ternyata ada juga jamur yang beracun, yaitu Amanita verna. Jadi kita harus berhati-hati ya kalau misalnya makan jamur. Ternyata kalau misalnya jamur itu beracun kan bisa berbahaya bagi kita. Nah, sekian materi tentang fungi atau jamur dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya seperti salah-salah kata ataupun kekurangan yang lainnya, saya memohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.